Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, pertama-tama siapkan daging ayam. Ini aku pakai 1 ekor seberat 800 gram. Lalu dipotong menjadi 4 bagian seperti ini ya. Lumuri daging ayamnya dengan air cuka atau dengan air perasan jeruk nipis. Ini kita pijat-pijat secara merata seperti ini. Kemudian ini didiamkan beberapa saat, kurang lebih selama 5 menit. Kemudian dibilas sampai bersih ya, dijamin nanti daging ayamnya jadi keset. Lalu ini kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya juga simpel banget teman-teman. Ada 4 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 3 cm jahe, 2 cm kunyit, 3 cm lengkuas, 2 butir kemiri yang sudah digoreng, 1 sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh garam. Semua bahan ini kita ulek sampai halus seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa panaskan minyak goreng, kemudian kita tumis bumbu halusnya. Tambahkan aromatik seperti 1 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Ini kita tumis di api kecil sampai bumbunya tanak seperti ini. Tambahkan 3 sendok makan sampai 4 sendok makan kecap manis, lalu ini kita aduk cepat sampai kecapnya harum. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan air. Di sini aku pakai sebanyak 300 ml. Tambahkan juga 1 sendok makan gula merah dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, ini kita aduk-aduk sampai mendidih seperti ini. Kemudian teman-teman bisa masukkan daging ayamnya. Nah, kemudian ini kita ratakan dulu ya. Nanti untuk airnya bisa menyesuaikan ya teman-teman. Jika dirasa kurang, teman-teman bisa tambah airnya. Nah, ini kita ungkep kurang lebih selama 30 sampai 35 menit. Nah, setelah kurang lebih 15 menit dimasak, ini kita balik daging ayamnya supaya warnanya lebih merata ya. Lanjut aja dimasak dengan menggunakan api kecil sampai bumbunya meresap. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya. Setelah 35 menit saya masak, kuahnya sudah kental dan warnanya juga sudah cantik dan glowing banget ya teman-teman. Matikan api kompornya dan diamkan, tidak usah dibuka-buka, minimal selama 2 jam supaya bumbunya lebih meresap. Di sini aku diamkan kurang lebih selama 4 jam, lalu kita angkat daging ayamnya dan sisihkan dulu rempah-rempahnya. Untuk sisa ungkepannya jangan dibuang ya teman-teman. Kita tambahkan 1 sendok margarin, sedikit air, dan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis. Bumbu ini akan kita gunakan sebagai olesan. Nah, kalau sudah tercampur merata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman bisa panggang ayamnya ini di teflon anti lengket seperti ini sambil diolesi dengan bumbu olesan. Olesi sebanyak 2-3 kali supaya bumbunya lebih meresap. Jangan lupa juga dibolak-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Gunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak cepat gosong dan bumbunya bisa menyerap dengan baik. Jangan lupa ini juga dibolak-balik ya supaya matang di kedua sisinya. Nah, ini kita masak pokoknya sampai bumbunya ini karamelized seperti ini. Dan ayam bakar teflon siap untuk kita sajikan. Dinikmati dengan nasi hangat, ada sambal bawang dan juga lalapan. Ini rasanya benar-benar mantul banget. Bumbunya juga meresap sampai ke dalam loh teman-teman. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama ada 1 buah timun lalap, beratnya kurang lebih 80 gram. Belah menjadi 4 dan dibuang bijinya. Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. 5 buah kacang panjang, ini aku pakai yang masih muda ya teman-teman, supaya rasanya lebih manis. Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. 3 tangkai kemangi, lalu ini kita petiki daunnya. Ini hasilnya kurang lebih jadi sekitar 2 genggam ya teman-teman. Selanjutnya ada 1 mangkok tauge. Ini aku pakai yang masih seger-seger kayak gini ya teman-teman. Pastikan semua sayurannya sebelum dipotong sudah dicuci bersih. Siapkan cobek, lalu masukkan 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, kemudian ada 3 buah cabai merah keriting, 3 cm kencur, 3 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya, dan 1,5 sendok teh terasi bakar. Tambahkan 1 sendok teh garam,
Lalu semua bahan ini kita ulek sampai halus ya teman-teman. Nah, kalau sudah halus seperti ini, tambahkan 1 batok gula merah kurang lebih beratnya 75 gram dan setengah sendok teh micin untuk menambahkan rasa gurih ya teman-teman. Kemudian kita haluskan lagi sampai gula merahnya ini benar-benar halus. Selanjutnya masukkan kelapa parut. Kita pakai kelapa parut yang masih setengah tua ya, yang masih empuk teksturnya. Ini pakai sekitar setengah butir kelapa. Lanjut dicampur dengan bumbu halusnya sambil kita tekan-tekan ya teman-teman, supaya semua rasanya ini menyatu dengan baik. Sebelum dicampur dengan bahan yang lain, ini kita icip-icip dulu ya. Pastikan rasa manis dan juga asinnya ini strong ya, supaya ketika kita masukkan sayur-sayurannya nanti rasanya akan pas. Nah, kalau udah masuk sayur-sayurannya, teman-teman bisa campur kembali dengan bumbu kelapanya ini sampai semuanya tercampur rata. Agak sedikit ditekan-tekan ya teman-teman, supaya bumbunya menyerap dengan baik. Selain menggunakan sayuran ini, teman-teman juga bisa ganti dengan daun kol, kecipir muda, daun kenikir, ataupun dengan daun pepaya muda. Itu juga enak banget teman-teman. Dan ini dia masakan kita hari ini, terancam sayur. Dinikmati dengan nasi hangat, kemudian lauknya bisa pakai ayam goreng, ikan asin, tahu, tempe, telur, semuanya masuk dengan terancam ini. Pertama, siapkan 5 buah tahu kuning. Ini seberat 200 gram ya. Kemudian dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Jangan lupa tahunya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kalau sudah dipotong semuanya, kemudian aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ada 3 bonggol pokcoy. Ini beratnya sekitar 150 gram. Kemudian dipotong-potong seperti ini. Jangan lupa pokcoynya dicuci sampai bersih ya. Kemudian untuk bumbu halusnya aku menggunakan 1 sendok teh terasi yang sudah dibakar, 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 7 buah cabai rawit merah, dan 12 buah cabai merah keriting yang sudah aku rebus. Tambahkan juga setengah sendok teh garam supaya nanti nguleknya lebih gampang. Kalau kalian nggak mau diulek, bisa dihaluskan pakai blender ya teman-teman. Kalau sudah halus seperti ini, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng tahu. Goreng dengan api sedang sampai tahunya berkulit seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut panaskan 3 sendok makan minyak goreng untuk menumis bumbu halusnya. Tumis sampai bumbunya benar-benar matang ya teman-teman. Nah, kalau bumbunya sudah benar-benar matang seperti ini, sudah tidak ada bau langu dari bawang putihnya, kemudian aku tambahkan 20 buah bakso ayam ukuran kecil-kecil ya teman-teman. Beratnya sekitar 100 gram. Masak sampai baksonya setengah matang ya teman-teman. Kemudian tambahkan 750 ml air panas. Bisa juga pakai air biasa ya teman-teman. Aku menggunakan air panas supaya cepat mendidih kembali. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan tahu yang sudah aku goreng tadi. Tunggu sampai mendidih kembali. Kalau sudah mendidih seperti ini, tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk garam, gula, atau penyedap rasanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Biar tahu dan baksonya itu matang dengan sempurna, aku tutup selama kurang lebih 3 menit ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman. Oke? Kalau rasanya sudah pas, kemudian terakhir masukkan pakcoynya yang sudah dipotong-potong tadi. Masaknya sebentar saja ya teman-teman, kurang lebih 1 menit pakcoynya sudah matang.
Dan ini dia sayur pokcai tahu bakso kuah pedasnya sudah matang. Saatnya dinikmati bersama keluarga tercinta. Cita rasa yang pedas, gurih, dan terlebih lagi kalau ditambah perasan air jeruk limau, makin tambah menambah selera makan. Kalau kalian tidak punya jeruk limau, bisa diganti dengan air jeruk nipis ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi menu alternatif untuk kalian yang hari ini bingung mau masak apa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!